Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Pada kesempatan ini, saya Emma Nuriana, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Cilacap, akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Kali ini saya akan memberikan kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan siswa. Kebutuhan belajar siswa yaitu memberikan keleluasaan pada setiap siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa. Lalu, bagaimana melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Langkah penerapan pembelajaran berdiferensiasi. 1. Menentukan tujuan pembelajaran. 2. Menganalisis kebutuhan belajar dengan asesmen diagnostik berdasarkan 3 aspek yaitu kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Yang ketiga, menganalisis 3 strategi diferensiasi yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Yang keempat, mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi. 5. Melakukan asesmen yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan murid. Tomlinson mengungkapkan bahwa ada 3 aspek kebutuhan belajar murid. 1. Kesiapan belajar murid. 2. Minat murid. 3. Profil belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar adalah kondisi awal suatu kegiatan belajar yang membuatnya siap untuk memberikan respon atau jawaban yang ada pada diri siswa dalam mencapai tujuan pengajaran tertentu. Yang kedua adalah minat murid. Minat murid merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Selanjutnya yang ketiga yaitu profil belajar murid. Profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Tujuannya untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Profil belajar murid mencakup lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Sedangkan untuk identifikasi kebutuhan belajar murid dengan mengamati perilaku murid-murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, menggunakan berbagai bentuk asesmen formatif termasuk juga asesmen awal, berbicara dengan guru, murid sebelumnya, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, membaca rapor murid dari kelas mereka sebelumnya. Guru dapat menerapkan 3 strategi diferensiasi secara tepat yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Pada diferensiasi konten, guru dapat menyesuaikan materi atau konten pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid yang beragam, mempertimbangkan dari pemetaan kebutuhan, kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Kemudian, pada diferensiasi proses, guru memvariasikan proses belajar agar beragam sesuai kebutuhan belajar murid. Proses mengacu pada bagaimana murid memahami atau memaknai apa yang dipelajari. Selanjutnya, untuk diferensiasi produk, guru perlu memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan murid sesuai konten yang telah mereka pelajari dan proses yang telah mereka lewati. Bagaimana koneksi antar materi pembelajaran diferensiasi dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak ini? Koneksi antar materi dari modul-modul yang ada dalam program guru penggerak yang sudah saya pelajari seperti modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, modul 1.4, dan modul 2.1 yaitu pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Dengan nilai dan peran guru penggerak yang dimiliki, maka dalam menyusun visi harus berpihak pada murid dan memerdekakannya dengan
dengan memperhatikan kebutuhan, minat, dan potensi murid, serta memiliki kemampuan mewujudkan budaya positif di sekolah untuk mengembangkan murid-murid yang memiliki karakter yang kuat sesuai profil pelajar Pancasila dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Dan sebagai pendidik, guru harus dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman murid melalui pemetaan, kesiapan minat dan profil belajar sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.